Kreasi, welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama aku, Rusdiana, sebagai host pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode-episode sebelumnya, yuk tonton. Karena banyak banget ilmu-ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan di sana. Hari ini kita akan membahas mengenai meningkatnya peluang kerja buat Sobat Kreasi. Nah, temanya adalah boosting LinkedIn profile to get a job. Wow, pastinya Sobat Kreasi pengen banget kan ya dapat pekerjaan yang sesuai dengan impian kalian dan tepat nih bagi diri kalian sendiri. Narasumber kita hari ini akan memberikan tips and trik menggunakan LinkedIn buat kalian supaya dapat pekerjaan yang lebih mudah. Wah, karena banyak banget nih pengalaman-pengalaman keren dari narasumber kita yang bisa kita kulik-kulik, kita gali-gali. Nah, tonton sampai habis ya teman-teman, Sobat Kreasi semuanya, jangan di skip biar nggak setengah-setengah dapat informasi yang kita sajikan hari ini. Oke, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita, Kak Anita. Selamat datang. Gimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Kakak lagi sibuk apa nih sekarang nih, Kak? Sekarang sibuk kerja dari rumah, ngajar. Yang pertama ngajar, terus sisanya ada kerjaan-kerjaan project kan biasanya tuh. Wow, Kakak katanya pernah ke Australia, ini bener nggak sih? Pernah. Keren banget. Kakak mungkin sebelum kita bahas-bahas ke Australia, cerita-cerita ke Australia, mungkin Sobat Kreasi udah pada kepo, kenalin dulu diri dulu deh, Kak. Oke, namanya Anita, lulusan ULM juga tahun 2018 dari pendidikan bahasa Inggris, FKIP. Sekarang kerjanya guru sih, basically guru di semua usia, offline juga, online juga, di Kalimantan Selatan, di Karawang, Jawa Barat, sama di Jakarta. Oh, sampai ke luar-luar juga ya, Kak? Gitu. Di everywhere jadinya, padahal di sini aja gitu. Oh, domisilinya di sini juga, Kak? Domisilinya malah di Tanjung. Di Tanjung. Aduh, di mana-mana. Iya, di mana-mana ya. Mana-mana Kakak ya. Terus ke Jakarta tadi itu ngajarnya offline online juga atau gimana? Yang di Jakarta ngajarnya online. Oh, online. Ya, siapa tahu kan ya bisa ke sana. Iya sih. Ngajarnya itu gimana, Kak? Apakah anak-anak aja atau semua kalangan, mahasiswa apa juga? Jadi sekarang itu aku bergabung di lister.co.id. Kalau teman-teman tahu, pusatnya di Yogyakarta. Jadi dia lembaga les bahasa Inggris khusus untuk sekarang sih online ya karena pandemi, tapi sebelumnya juga ada kelas offline-nya. Nah, sekarang murid aku itu ada 2, ada di Jakarta. Beliau udah lumayan berumur, udah hampir 40-an, ibu-ibu, tapi masih mau belajar bahasa Inggris. Sama ada satu di Semarang, beliau baru lulus kuliah dan mau pursue karir, jadi mau boosting bahasa Inggrisnya. Nah, itu untuk yang dewasa. Terus selain itu aku juga ngajar di Stikip dan Stimik di Karawang. Jadi ini iya dapatnya semuanya by the way dari LinkedIn kayak gitu. Ngajarnya. Itu jadi itu yang buat yang online. Jadi untuk online kebanyakan sih yang untuk dewasa ya. Kalau yang offline sekarang aku lagi ngebangun lembaga les bahasa Inggris di Tanjung. Oh, di Tanjung. Buat anak-anak dan dewasa juga tujuannya. Gitu. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga boleh ya, Kak? Iya, orang dewasa. Karena banyak sih sekarang yang butuh bahasa Inggris, gak cuma anak-anak, gak cuma mahasiswa atau siswa sekolah, tapi juga orang tua gitu, orang tua dewasa. Boleh nggak Kakak cerita kenapa sih Kakak ngambil jurusan bahasa Inggris gitu loh? Kan banyak gitu ya, dari sekian banyak jurusan, kenapa mesti bahasa Inggris? Jadi awalnya memang suka bahasa Inggris, sudah dari SMP belajar bahasa Inggris. Tapi dulu nggak mau kuliah bahasa Inggris karena kayaknya aku udah bisa deh bahasa Inggris. Kayaknya aku nggak perlu nggak perlu belajar bahasa Inggris lagi. Dulu mikirnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya rezekinya lulus SNPTN waktu itu di ULM dan pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Padahal maunya teknik dulu. Jadi udah lulus di universitas swasta di Jawa, tapi lulus yang negeri. Jadi kayak yaudah deh ambil yang di negeri di ULM. Waktu awal-awal kuliah kayak masih ragu nih, nggak mau jadi guru juga. Tapi ternyata setelah dijalani tahun kedua, tahun ketiga,
udah ngerasa kayak oh ternyata aku suka ngajar dan Ada ternyata bakat juga ya Kak ya. ternyata bahasa Inggris itu tidak semembosankan yang aku kira kayak gitu loh, kayak banyak belajar literatur juga, belajar sastra juga, dan yang tambah seru adalah belajar cara ngajar. Itu sih yang akhirnya kayak kalau misalnya sekarang ditanya kenapa milih bahasa Inggris, kecemplung padahal tapi lama-lama jadi cinta. Menikmati aja, Iya menikmati kayak gitu enjoy sih aja. Nah ini kita kembali lagi di tadi tuh ke yang Australia itu, wow gimana sih bisa dapat kesempatan ke Australia? Nggak semua orang loh Kak, apalagi dari kita dari Kalimantan gitu kan ya. Silakan. Jadi programnya namanya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Jadi programnya itu kerjasama antara Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga Indonesia, dan Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT-nya Australia. Udah berjalan tahun ini tahun ke-40. Wah, 40 udah tahun. lama berarti. Iya, udah lama banget. Aku angkatan 37 tahun 2018-2019. Nah, jadi setiap tahunnya itu ada seleksi dari kalau di Kalimantan Selatan, di provinsi itu dari Dispora Kalimantan Selatan, seleksi setiap tahunnya, dan setiap tahun itu programnya beda-beda. Ada yang waktu tahun aku ada ke Korea, ke Jepang, dan negara ASEAN, dan aku ke Australia waktu itu. Jadi ikut seleksinya 2 hari, ada lumayan ada ratusan peserta dan berlapis-lapis, dan ternyata rezekinya di situ. Tapi itu adalah seleksi kedua aku. Jadi aku tahun 2016 itu udah ikut. Pernah tapi ikut ya, tapi belum rezeki. Dan 2018 aku coba lagi dan ternyata berhasil. Itu 1 orang aja ya Kak yang dicari? 1 orang dari setiap provinsi. Jadi ada 18 provinsi di Indonesia yang dipilih, kemudian 1 orang dari setiap provinsi gitu. Ceritain dong Kak, pengalaman-pengalaman yang di Australia ini, apakah ada hal-hal yang menarik? Siapa tahu Sobat Kreasi pengen tahu juga kan. Yang paling menarik, jadi kalau program aku itu fokusnya di professionalism. Jadi di sana kita magang. Magang sesuai dengan bisa background pendidikan atau kamu interestnya kemana, passionnya kemana kayak gitu. Dan kita dikasih kesempatan di sana kita 2 bulan, jadi dikasih 2 tempat magang di 2 daerah yang berbeda. Jadi ada kota besar dan kota kecil. Waktu kota besarnya aku nanya di Melbourne, kota kecilnya Bendigo. Kalau di Kalimantan Selatan, Bendigo itu kayak daerah hulu sungai lah kayak gitu. Kayak ya hulu sungai, oke. Barabai, Tanjung kayak gitu. Jadi kotanya kota kecil, sepi kayak gitu. Jadi kita ngerasain kota besarnya, ngerasain Jakartanya, tapi ngerasain Tanjungnya juga nih di Australia. Nah, waktu di Melbourne itu aku dapat kesempatan buat ngajar di sekolah SMP SMA khusus perempuan Katolik. Jadi Catholic Girls School gitu. Jadi aku satu-satunya orang yang pakai jilbab di situ otomatis karena semuanya Katolik, dan dapat pertanyaan yang menarik biasanya dari kan siswanya anak SMP kan masih kecil-kecil. Mereka kepo gitu kan. Mereka kayak itu apa yang kamu pakai apa kayak gitu. Terus yang paling menurut aku masih sampai sekarang masih aku ingat pertanyaannya, teman kerja aku nanya cara milih warna jilbab gimana katanya. Berdasarkan cuaca ya katanya. Wah, seru kan? Padahal kan kita mau pakai apa aja terserah aja. Jadi banyak banget ya mereka ternyata kepo. pertanyaan kayak gitu. Tapi aku ngelihatnya sih sebagai hal yang positif. Berarti kan mereka mau belajar ya, mau tahu kayak gitu. Dan di sana tuh aku malah kayak ikut aja, diizinin misalnya mereka ada kayak ibadah kayak gitu, mereka bakal nanya mau ikut nggak kayak gitu, misalnya aku mau ikut, mau lihat, boleh kata mereka, silakan. Jadi ya ikut aja, jadi ngelihat di belakang kayak gitu. Dulu kalaupun aku pakai jilbab tapi mereka respect juga, makanya mereka nanya kan mau ikut atau enggak kayak gitu. Terus itu yang di 18 orang tadi ada yang pakai jilbab lagi selain kakak? Ada, jadi kita 18 itu 9 perempuan, 9 laki-laki, dan kita disebar. Jadi karena aku backgroundnya pendidikan, jadi aku dapat di sekolah. Ada teman-teman yang hubungan internasional, ada yang dapat di kantor pemerintahan kayak gitu. Ada juga yang kayak di museum. Jadi sesuai dengan background pendidikannya. Nah, waktu di Bendigo aku dapat yang sesuai dengan passion aku, organisasi kepemudaan gitu. Jadi aku kerja di kalau di Indonesia kayak kantor bupati, tapi khusus kayak dinas disporanya lah di Indonesia. Tapi mereka di sana cuma departemen kayak gitu, jadi youth department. Jadi aku kerja sama
anak-anak muda di Australia kayak gitu. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kegiatan gimana tuh Kak? Nah, jadi di sana aku sempat bikin workshop untuk waktu itu kita kayak brainstorming dari pemerintahnya, kita mau bikin kegiatan apa aja nih. Jadi kita ada yang bikin YouTube, how to be a YouTuber kayak gitu. Iya. Waktu itu yang aku goal bikin adalah belajar typography. Jadi supaya anak-anak muda itu gimana ya, punya ability, punya skill untuk nulis yang indah, karena kan zaman sekarang tahu ya, kita jarang banget nulis. Kita belajar gitu Kak. Iya, jadi kayak itu jadi skill yang unik dan itu bisa mereka jual. Jadi mereka bisa jualan kartu ucapan dan itu lumayan mahal harganya kayak gitu. Dan dari pemerintahnya di sana tuh peduli banget sampai hal-hal sekecil itu kayak gitu. Jadi itu termasuk workshop yang aku berhasil laksanain kayak gitu selama magang di sana kayak gitu. Yang ikut juga banyak juga ya Kak ya? Nah, yang ikut di sana itu uniknya nggak kayak kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kayaknya lebih ke quantity daripada quality. Kalau mereka fokus ke quality. Jadi kayak 10 orang menurut mereka itu udah berhasil acaranya ketika yang 10 orang ini bisa berkembang. Bisa semua. Gitu sih. Jadi sukses dalam artian bukan cuman quantity tapi quality-nya sih gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai LinkedIn tadi nih Kak. Iya. Nah, kan banyak nih kira-kira pasti yang belum tahu dan asing apa sih itu LinkedIn gitu kan. Bisa deh Kak dijelasin apa itu sebenarnya? Jadi LinkedIn itu adalah website di mana teman-teman bisa masukin CV teman-teman. Gitu. Jadi kayak website CV online di mana kalian juga bisa cari kerja di situ. Jadi kalau misalnya kalian buka www.linkedin.com, kalian punya kayak profile Instagram, let's say kayak profile Instagram, tapi isinya adalah pengalaman kerja, pengalaman organisasi, skill-skill yang kalian punya, kemudian kalian maunya pekerjaan yang bagaimana. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab sesuai dengan interest kalian, passion kalian maunya your future career-nya gimana kayak gitu. Dan di sana juga bisa ada rekomendasi. Jadi nanti kita akan punya, kalau misalnya di Instagram kita punya follower kan, di sana kita juga punya kayak connection kayak gitu. Jadi orang-orang yang kalian bisa connect sama siapa aja dan kita bisa minta rekomendasi sama mereka kalau kita pernah kerja sama mereka. Nah itu yang bisa bantu kayak LinkedIn profile kalian tuh jadi naik kayak gitu. Jadi gimana tuh Kak, bisa nggak tuh kayak step by step gimana sih cara penggunaannya tuh kalau misalkan mau daftar kerja di LinkedIn atau cari kerja di sana? Yang pertama ya pasti login ya kan, daftar, bikin gampang pakai Gmail, pakai email kalian bisa, kemudian bikin profilnya. Jadi ya, isi data kalian, umur dan lain-lain, tempat tanggal lahir, kemudian isi pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Nah, dan biasanya kebanyakan kesalahan orang-orang cuma nulis title-nya aja. Jadi misalnya kayak ketua organisasi bla 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 kayak gitu. Tapi nggak dijelasin apa yang mereka kerjakan di organisasi itu. Nah, di LinkedIn itu ketika profil kalian semakin lengkap, dia kan kayak ada tingkatan, ada dikasih nilai kayak gitu. Nah, semakin tinggi nilai kalian itu semakin cepat kalian dapat kerja. Karena jadi di LinkedIn itu ada bagian jobs, kayak ada feature jobs. Di situ kalian bisa cari kerjaan kalian, misalnya kayak aku teacher gitu. Nanti bakal muncul teacher nih kita tulis teacher terus lokasinya mau di mana, misalnya Indonesia. Bakal muncul pekerjaan-pekerjaan teacher yang ada di Indonesia. Nah, di situ kita langsung bisa daftar. Jadi segampang itu, jadi kita langsung bisa kayak apply kayak gitu. Dan biasanya setiap lowongan pekerjaan punya rekrutmen yang beda-beda, punya syarat yang beda-beda. Ada yang kalian cuma disuruh upload CV kalian, ada yang minta ada cover letternya atau surat lamaran kerja kayak gitu. Atau ada yang mereka akan nge-lead kalian ke website lain, biasanya website mereka sendiri, website perusahaan itu sendiri, terus kalian ngisi di situ. Nah, LinkedIn itu ngebantu kalian di situ. Itu satu, kalau kalian nyari. Nah, uniknya di LinkedIn, yang nyari itu bukan cuma kita sebagai job seeker, tapi juga orang yang butuh pekerja kayak gitu. Jadi kayak bosnya atau HRD-nya bisa gitu. juga ya kan. Jadi kita bisa, misalnya kalau misalnya kalian jadi HRD, kalian bisa cari teacher kayak gitu. Terus nanti akan muncul profil-profil yang teacher kayak gitu. Dan ketika profil kalian tinggi, ya kalian paling atas dan kesempatan kerja kalian akan
cepet dong. Cepet dong ya. Oh, Gitu. ini paling tinggi nih. Bagus nih gitu. bagus. Direkrut lah gitu ya kan. Iya. Wow. Nih kenapa sih Kak dapat meningkatkan peluang kerja si LinkedIn ini? Apa sistematikanya sama seperti job fair tapi ini online gitu? Pertama sih cakupannya sangat luas ya, nggak cuman di satu tempat. Let's say kalau job fair ya kalau misalnya di Kalimantan Selatan ya di Kalimantan Selatan gitu. Nah sedangkan kayak dari pengalaman aku sendiri, aku bisa kerja di mana-mana. Karena di LinkedIn kan kayak all around the world kayak gitu loh, nggak cuman Indonesia, emang benar-benar luar negeri juga. Luar negeri. Nah makanya disarankan LinkedIn itu pakai bahasa Inggris profilnya. Oh, karena internasional. Iya gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia ya nggak apa-apa sih, terbatas, berarti nanti teman-teman dapat pekerjaan di Indonesia kayak gitu. Tapi ketika profil teman-teman itu bahasa Inggris kayak gitu, ya rekruter dari luar negeri juga bisa tertarik sama teman-teman. Jadi kalau misalnya sama atau enggak, ada persamaannya di mana kalian bisa lihat pekerjaan dan HR-nya juga bisa cari pekerja, itu kesamaannya. Cuman bedanya ini lebih luas, lebih luas banget sih. Dan online juga ya Kak ya, nggak harus datang ke kantornya atau nyarinya juga. Iya. Nah Kak, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih, tips dan trik dalam memilih kerja gimana tuh Kak? Ini pertanyaan yang dalam sih. Mungkin nanti teman-teman kalau udah lulus kuliah mikirnya kayak apa ya? Kayak kalau pekerjaan yang common kayak gitu kayak PNS itu kan udah common. Tapi ternyata sekarang di zaman sekarang tuh susah banget Kak. Iya, satu susah dan bukan berarti nggak ada pilihan lain, masih banyak pilihan lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang menarik dan mungkin aja di luar jurusan kalian kayak gitu tuh sangat terbuka kayak gitu. Jadi kalau tips memilih ya, memilih pekerjaan. Iya, memilih kerja gimana sih? Pertama sih kenali diri sendiri kayak gitu. Penting banget sih itu ya Kak. Penting banget karena aku pernah kerja jadi HR juga. Jadi pernah ngewawancarain calon pekerja juga. Ada yang let's say IPK-nya tinggi gitu kan, 3,9 ada. Cuman dia kurang berpengalaman di let's say organisasi yang kayak gitu atau magangnya kurang. Nah, biasanya kalau misalnya kita tanya soal pekerjaan atau kayak saya ada kasus biasanya apa ya, kayak wajar banget HR itu mempertanyakan kasus-kasus kamu gimana nanggapinnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman yang kalau bisa kita lihat di CV-nya organisasinya kurang, terus exposure di luar perkuliahannya kurang, biasanya mereka menjawabnya terlalu teoretikal kayak gitu. Bener-bener Kak. Sedangkan kayak di dunia kerja ya teori itu penting tapi praktek juga penting kayak gitu. Jadi harus ada kerja sama juga kan ya sama teman-teman ya Kak. Iya benar banget. Jadi makanya kenali diri sendiri dulu. Kalian benar-benar suka nggak sih sama pekerjaan itu? Kalau misalnya kalian suka, kalian pasti menggali kan. Mungkin juga kalian juga akhirnya relate sama pertanyaan-pertanyaan dari HR-nya kayak gitu. Jadi kalau kalian terpaksa biasanya tuh nggak enak kayak gitu loh jawabannya, dan itu kelihatan kalau misalnya kalian ngejawab ketika wawancara kerja itu kan pasti kalian gugup ya. Gugup ditambah nggak tahu, ditambah nggak suka sama pekerjaannya ya buyar nol kayak gitu. Terus kayak HR-nya ngapain nih diterima orang ini kayak gitu. Jadi pertama sih kenalin kalian sukanya apa, kalian maunya apa, dan let's say juga tujuan kerja itu, kalian tujuan kerja ngapain sih? Oh, itu penting juga ya Kak ternyata. Penting dong, kalian kerja mau ngapain? Kalian kerja cari mau uang. Iya, mencari uang itu pertama. Terus apalagi apakah kalian kerja cuma mau cari uang? Kalau misalnya kalian kerja mau cari uang aja berarti terserah aja kerjanya apa, ya kan? Tapi misalnya kalian aku mau kerja cari uang tapi juga cari koneksi, misalnya networking, bla bla bla. Berarti kalian akan considering kayak pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian, kayak gitu. Kalian juga bisa ngeliat, di sini aku bisa develop nggak nih sebagai individu, kayak gitu. Itu sih dua hal itu, kenali diri sendiri dan tujuan kerja kalian apa, kayak gitu. Nah, apa nih Kak yang perlu dipersiapkan dalam melamar kerja dan buat masuk ke dunia kerja? Yang pertama CV. Kurikulum vitae penting banget karena itu kayak tiket masuk kalian kan ke dunia kerja kayak gitu. Nah di LinkedIn itu
kayak aku bilang itu CV online, jadi bolehlah CV kalian yang biasa sama di LinkedIn itu sama. Dan aku pribadi sering banget ngupdate, jadi aku setiap sebulan sekali tuh ngupdate CV aku. Kayak memperbaiki apa. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang aku tertarik, CV aku udah siap. Nah, CV biasanya banyak kesalahan teman-teman. Yang paling mendasar adalah memasukkan hal-hal yang tidak penting, tidak krusial ke dalam CV. Misalnya memasukkan pendidikan dari TK sampai iya kan? Itu detail gitu loh Kak, jadi dari TK. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kalian mau memasukkan informasi itu ke CV, itu berpengaruh nggak sih sama pekerjaan kalian kayak gitu? Juga sih, contohnya saya aku mau jadi guru nih, guru ngajar orang dewasa. Emang perusahaannya perlu tahu aku TK di mana, SD di mana, SMP di mana. Iya. Ya juga sih ya, aduh aku baru kepikir deh Kak. Iya. Terus biasanya juga itu satu yang biasanya minor kesalahan-kesalahan yang aku temukan di CV. Kedua adalah mendeskripsikan diri tapi terlalu berlebihan. I'm a very passionate, saya orang yang sangat bersemangat, saya orang yang bla 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 bla. Nah, jujur, disiplin, semuanya ditaruh di CV. Iya, tapi itu kan pendapat pribadi kita ya, bukan orang lain ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting karena terkesan kayak satu itu mungkin itu bukan fakta. Karena menurut aku CV itu perlu fakta. Apa aja fakta itu? Fakta pendidikan terakhir. Let's say kalau kita pendidikan S1, IPK kalian berapa, panjang kalian kuliah berapa, organisasi yang kalian ikuti apa, terus prestasi itu penting banget, prestasi, terus organisasi, dan pengalaman kerja. Kalau belum punya pengalaman kerja nih, misalnya fresh graduate kan belum punya pengalaman kerja, kalian bisa masukin pengalaman magang. Atau yang biasanya kalau di pengalaman kerja kan kayak misalnya aku English tutor in bla bla bla, terus aku jelasin aku ngelakuin apa aja. Nah, kalian sebagai fresh graduate juga bisa, tapi organisasi misalnya nih kamu pernah jadi sekretaris di suatu organisasi, kamu list apa aja yang kamu lakukan, misalnya kayak membuat data, mengarsipkan data, itu kan skill ya, maksudnya manajemen kayak gitu, manajemen data itu kalian tuliskan di CV kalian. Itu lebih menarik daripada kalian bilang aku bersemangat, aku jujur, lain-lain itu. Jadi di deskripsi diri juga boleh ya Kak mendeskripsikan tadi pernah ikut sekretaris dan aku pernah mengolah ini. Boleh, tapi lebih ke job desk-nya. Jadi misalnya sekretaris di Hima, apa yang kalian lakukan, misalnya manajemen data, arsip kayak gitu. Itu kan lebih menarik ya buat yang cari pekerjaan. Kayak, oh dia ternyata bisa nih Excel kayak gitu misalnya, atau oh dia bisa Photoshop ternyata kayak gitu. Lebih itu kan fakta juga ya Kak ya. Sama kalau misalnya kalian punya sertifikat let's say bahasa Inggris, TOEFL kayak gitu, atau kalian pernah ikut pelatihan apa, itu lebih menarik daripada deskripsi satu arah dari diri kita kayak gitu sih. Oke, benar banget. Nah, selanjutnya nih kita bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi yang sudah penasaran dengan pembahasan tema pada episode kali ini. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, ada dari Ari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita pede dengan lamaran kita padahal kita menyandang gelar fresh graduate? Tadi yang pas banget. Ya. Jadi Ari selama kuliah ikut organisasi, aktif, jangan kupu-kupu. Iya, jangan kupu-kupu kayak gitu kan. Lu ketika ada kesempatan untuk berorganisasi, bertemu dengan orang yang lebih banyak, ikutlah dan catat kayak gitu. Biasanya nih kita kebiasaan, banyak nih kegiatan yang kita ikut, pernah jadi ketua pelaksana ini, tapi nggak pernah didata. Iya nggak sih? Iya kan? Bener. Ini kayak misalnya kamu hari ini jadi MC. Iya. Boleh kamu tulis kayak gitu. Misalnya saya di organisasi saya pernah melakukan ini kayak gitu. Itu lebih menarik dan itu ngejual kalian kayak oh dia ini anak ilmu komunikasi, dia ternyata bisa jadi MC, dia pernah MC, pernah misalnya editing dan lain-lain. Itu lebih menarik gitu. Jadi buat Ari jangan minder kalau fresh graduate karena nggak semua perusahaan itu nyari yang berpengalaman. Iya kan? Banyak perusahaan juga yang cari fresh graduate karena dia ngerasa kayak oh kita perlu nih insight dari yang lebih muda kayak gitu, yang lebih fresh ya, namanya juga fresh graduate.
Banyak sih perusahaan yang butuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa Ari, cari aja pengalaman masih yang sebanyak-banyaknya. Dan dicatat ya Ari. Nah, catat. Oke, selanjutnya Kak, ada dari Ana Rahima. Nah, aku lihat teman-teman aku yang sudah kerja sering banget gonta-ganti kerjaan Kak. Nah, beragam alasannya. Gimana pendapat Kak Anita nih? Oh, banyak banget ya kerjaannya ini itu. Oke, gimana Kak? Ini sebenarnya kembali lagi ke pendapat pribadi ya, karena pasti semua orang punya alasannya masing-masing dan pilihannya masing-masing, dan bukan ranah aku untuk menjawab. Tapi kalau dari pengalaman aku, pasti ada di titik dimana kita ngerasa jenuh dengan suatu pekerjaan. Biasanya tuh titiknya kalau teman-teman pernah dengar honeymoon period gitu. Honeymoon period itu kayak pertama dapat kerjaan seneng, kayak wah rame nih, ada lingkungan baru, dapat gaji kayak gitu kan, dapat duit cuan gitu. Masih seneng. Nanti pasti ada titik dimana teman-teman kayak ih susah banget nih kerjaannya, capek kayak gitu. Nah itu kayak tahap pertama lah dimana teman-teman kayak culture shock dari dunia kampus, dunia kerjaan yang let's say usianya pasti beda, cara berpikirnya beda, apalagi let's say kayak milenial ketemu boomer kayak gitu pasti dar itu pasti ada perbedaan pendapat. Itu di titik itu mungkin teman-teman udah ngerasa kayak kok aku keluar aja ya kayak gitu. Nah, kayaknya udah enggak lagi gitu. Tapi ini yang aku pelajari dan aku dapat dari orang lain juga, bahwa katanya kalau kita mau resign ada beberapa hal yang harus kita jadi konsiderasi kita. Pertama, pekerjaan itu di pekerjaan gitu kita punya pengganti nggak? Iya. Nah itu pertanyaan pertama. Iya benar. Kalau enggak berarti bertahan. Tahan aja dulu sampai nemu ya Kak ya. Misalnya. Kedua, di tempat itu walaupun kita udah nggak enak, kita masih ada ruang untuk belajar nggak, untuk improvement secara diri sendiri. Misalnya ada, walaupun sedikit, stay di sana. Iya. Misalnya juga nggak ada nih improvement lagi di sana, udah capek, udah nggak ada improvement. Terakhir adalah teman-temannya, networknya. Apakah di sana dengan kamu bertahan di sana kamu udah bisa dapat network yang lebih baik? Nah, ketika kamu bisa bertahan, tapi tiga hal itu yang bisa jadi jadi poin-poinnya bisa dipikirkan sebelum resign gitu sih. Oke, lanjut Kak ya. Dari Mia Agustina. Apa latar pendidikan yang kita punya mempengaruhi kesempatan buat dapat job di LinkedIn? Nah, tadi udah ada dibilang. Iya dan tidak. Wah, dua nih jawabannya. Ada tidaknya juga. Wow. Iya, ketika pengalaman kerja kalian itu inline gitu. Misalnya kayak aku pendidikan bahasa Inggris, pengalaman kerja aku jadi guru di mana-mana nih, di perusahaan, di sekolah, di online offline kayak gitu, inline kan. Berarti itu mempengaruhi nantinya. Jadi orang ngelihat, oh ini inline nih dia, berarti dia bisa nih ngajar. Nah, tapi ada kemungkinan dia misalnya lulusan pendidikan bahasa Inggris, tapi setelah lulus dia malah fokus ke programming misalnya kan. Saya pekerjaan pertamanya programming, pekerjaan keduanya juga programming lagi. Nah, misalnya dia mau mendaftar jadi programmer, otomatis dia lebih menarik kan, walaupun dia pendidikan bahasa Inggris gitu. Tapi ada kemungkinan besar walaupun dia pendidikan bahasa Inggris tapi pengalaman kerjanya programmer, dia nggak terima jadi guru. Iya kan? Jadi agak tricky dalam hal itu menjawabnya, sesuai kebutuhan HR-nya sih ya, di perusahaannya butuhnya yang gimana gitu. Tergantung ke perusahaannya juga nih tadi si Mia ya. Jadi Mia, banyak teman-teman juga, banyak banget sekarang kayak teman-teman yang kerjanya tuh nggak sesuai dengan pendidikannya. Dan nggak apa-apa banget, kayak belajar itu nggak cuma berhenti di kampus. Iya kan, di tempat kerja kalian juga bisa belajar. Wah, udah berapa pertanyaan tadi nih Kak kita jawab? Banyak ya, Ari, Mia. Wow, Ari, Mia. Wah, tadi siapa apa? Tadi udah maaf ya, dilupain. Aduh, ya ampun. Oke, aduh asik banget kita udah tanya-tanya, udah diskusi, udah sharing-sharing. Oke, sudah dijawab tadi oleh narasumber kita hari ini pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi. Seru banget. Tadi udah kita bincang-bincang nih dengan Kak Anita mengenai tema kita. Terima kasih banyak buat Kak Anita yang sudah bersedia hadir hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Kreasi yang sudah setia menonton podcast kali ini sampai akhir.
Jangan lupa ya, Sobat Kreasi semuanya, nantikan episode-episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga buat like video ini, terus komen di bawah, dan subscribe YouTube channel kita, Komunikasi OLM. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, biar Sobat Kreasi update video terbaru dari Komunikasi OLM. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa di Ruang Kreasi Komunikasi selanjutnya. Dah.